Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya saat ini Bapak Ibu sudah siapkan hati untuk sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Amin saudara. Haleluya, biarlah pagi hari ini sukacita Tuhan mengalir kepada setiap kita agar kita sama-sama mau siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat satu hari yang Tuhan jamin atas hidup kami. Terima kasih buat seminggu kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur buat kesempatan pada hari ini kami boleh datang beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Bapak saat kami menyembah Tuhan, biarlah Engkau melawat kami masing-masing yang saat ini menyiapkan hati untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, biarlah sukacita Tuhan mengalir atas setiap kita, amin. Mari kita mau menari bagi Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan. Kita mau menari bagi nama Tuhan. Katakan, sukacitamu mengalir dalam. Katakan, oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi kita mau katakan, sungguh sukacitamu mengalir dalamku. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sukacitamu ada dalamku. Mari mengalir bersama Tuhan. Katakan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab ada Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari yang bersukacita, mari kita mau lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Mari sekali katakan, sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sukacitamu ada dalamku. Katakan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu.
membuat sukacita kita penuh, amin. Sebab itu kita jangan lelah dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, amin saudara. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama katakan, katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Mari lagi kita mengatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Percaya Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama katakan, katakan tanah bergelombang, mari timbul, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Mari sama-sama bertepuk tangan. Timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratapkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita katakan, tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Biarlah hati kami Tuhan tidak akan pernah cemu-cemu untuk mengikut Engkau Tuhan, dalam melayani Engkau, sebab hidup kami adalah anugerah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
kembali. Mari kita mau lebih lagi menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu
biarlah Tuhan kami memilih untuk datang beribadah, untuk menyembah Tuhan. Kami memilih untuk melayani Tuhan yang memberikan anugerah bagi kami. Kami memilih yang terbaik untuk tetap mengiring Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan saudara. Mengucap syukur Bapa, karena kami menjadi bagian untuk menabur pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Biarlah apa yang kami tabur itu berasal dari hati kami, karena kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami membawa persembahan, persepuluhan, komitmen kami bawa ke dalam bait Tuhan. Kami percaya dengan iman kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhan. Sebab itu kami mau menabur dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Biarlah di dalam kehidupan kita tidak pernah kita menyesali ketika kita percaya mengikut Tuhan, setia mengiring Tuhan. Biarlah kita memiliki komitmen kepada Tuhan bahwa sepanjang hidup kita mau menunjukkan kasih Tuhan lewat kehidupan kita dalam mengikut mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu,
kasih Tuhan, kita pujikan refnya sekali lagi. Biar ini menjadi komitmen kita melayani Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayan, sekali lagi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan, inilah komitmen kami. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh akan tetap setia kepada Tuhan, menantikan janji Tuhan sampai kami menutup mata. Biarlah kiranya kami terus setia dan melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan dan karunia yang Tuhan berikan pada kami. Kami mau belajar tentang hal ini Bapa melalui firman-Mu pada hari ini. Kami rindu supaya hidup kami benar-benar melayani Tuhan, menggunakan kuasa Roh Kudus, karunia Roh yang Tuhan sudah berikan pada kami. Biarlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bimbing kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu, dapat memahami, bahkan kami dapat melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Baik, kita akan buka firman Tuhan. Pagi ini temanya adalah peran Roh Kudus dalam pelayanan. Saudaraku, kita belajar selama bulan Juni tentang Roh Kudus. Kita tahu pada waktu kebangkitan Tuhan, kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, dan kemudian setelah itu Yesus naik ke surga. Kemudian 10 hari setelah naik ke surga, Yesus mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya yang kita peringati dengan hari Pentakusta. Pada saat hari Pentakusta, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murid-muridnya setelah Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem. Di sana ada sebuah rumah loteng dan ada 120 orang yang mereka bersama-sama, mereka berdoa memuji Tuhan sampai 10 hari, dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan dan mereka merayakan hari Pentakusta. Pada saat dicurahkan itu terjadi luar biasa, kita telah pelajari minggu yang lalu. Tiba-tiba ada tiupan yang sangat kencang, angin yang kencang. Angin tidak kelihatan tetapi berdampaknya kelihatan. Kemudian peristiwa yang kedua yang aneh adalah ada api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka semua. Nah, kemarin kita telah pelajari tentang dua hal ini, dan pada hari ini kita akan belajar tentang apa peran Roh Kudus di dalam pelayanan. Saudaraku yang kasih Tuhan,
Kalau kita melihat pada waktu hari Pentakosta, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja luar biasa, yaitu pada saat itu Petrus berkhotbah dan ada 3.000 orang yang bertobat. Mereka lalu dibaptiskan, dan itulah awal mula berdirinya gereja secara universal. Jadi apa dikatakan bahwa hari Pentakosta itu merupakan hari ulang tahun gereja secara universal, karena lahir pada saat hari Pentakosta. Nah kemudian Petrus waktu itu dalam bait Allah dan keluar dari bait Allah, tiba-tiba Petrus melihat ada seorang pengemis yang dia tidak bisa berjalan, dan Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya, tetapi dalam nama Yesus engkau akan berjalan. Ada kuasa. Nah, saudaraku, di sini kita melihat peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita dalam pelayanan adalah memberikan kuasa, memberikan karunia rohani supaya kita mampu untuk melakukan pelayanan di dalam kehidupan kita. Saya menggambarkan bahwa kuasa atau karunia roh itu digambarkan semacam tubuh kita. Tubuh kita tuh mempunyai banyak fungsi, ada banyak anggota tubuh, dan setiap anggota tubuh punya peran masing-masing. Ada mata, 2 mata untuk melihat, kemudian Tuhan berikan 2 telinga, kemudian Tuhan berikan mulut, Tuhan berikan tangan, Tuhan berikan kaki, dan seterusnya. Semuanya berguna dan sesuai dengan fungsi masing-masing, tetapi ada satu tujuan, supaya tubuh kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Bapak Ibu, kalau pada waktu sedang sakit semuanya terganggu. Saya pernah mengalami stroke, tidak bisa mengingat, memori saya hilang, dan itu sangat mengganggu, bahkan kehidupan saya sangat terganggu. Saya susah berjalan karena tangan kanan dan kaki kanan berat, itu mengganggu. Saya pernah mengalami pusing yang sangat luar biasa, dan itu sangat mengganggu aktivitas saya secara keseluruhan, walaupun yang sakit hanya satu bagian anggota tubuh saya. Nah, kita bayangkan jikalau saudara sebagai anggota tubuh Kristus dan masing-masing diberikan karunia, dan karunia itu tidak berfungsi, itu pasti akan mengganggu secara keseluruhan aktivitas kegiatan seluruh tubuh Kristus. Nah, kita belajar pada hari ini Bapak, ada banyak sekali karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Paling tidak ada 3 bagian yang sangat besar yang kita perlu renungkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai 10 dikatakan demikian, sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada roh lain memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua dikerjakan roh yang sama, dan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Kita melihat di sini dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-8 sampai yang ke-10, ini yang mungkin diberikan istilah karunia manifestasi. Kenapa? Karena karunia ini hanya dilakukan oleh Yesus, hanya diberikan oleh kuasa Tuhan. Menyembuhkan, bernubuat, kita melihat mungkin Bapak Ibu
merupakan suatu hal yang luar biasa karunia ini, tapi ini hanya diberikan, yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus, oleh kuasa Allah. Menyembuhkan itu bukan kuasa kita, tetapi karena kuasa Allah. Nah, seperti Petrus tadi menyembuhkan orang yang lumpuh itu karena ada kuasa Allah. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan karunia 5 jawatan di dalam Efesus pasal yang 4 ayat 11. Di situ ada karunia yang sangat jelas dikatakan dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11, karunia ayat yang ke-11 Efesus 4, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ini disebut karunia 5 jabatan. Nah, yang kita pelajari pada hari ini adalah karunia yang memberikan motivasi di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita buka kitab kita dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai ke-8 dikatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Jadi di sini ada 7 karunia motivasi. Ini merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada tiap-tiap orang. Dapat dikatakan ini merupakan karunia yang diberikan Tuhan sejak kita lahir, sejak kita percaya Yesus, kita diberi kemampuan. Jadi dapat dikatakan ini seperti alamiah, tidak sama. Dan bisa juga mungkin karena karunia, karena talenta ini kita sekarang bekerja karena sesuai kemampuan kita. Itu pemberian Tuhan, karunia itu. Nah, dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Rasul Petrus berkata pada saat ini bahwa tujuan utama karunia itu yang Paulus katakan untuk melayani, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan kalau kita melihat di dalam perumpamaan Matius pasal 25 itu Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang itu karunia. Ada yang diberikan 5 karunia, ada yang diberikan 3, ada yang diberikan 1. Yang diberikan 5 digunakan dan berkembang. Kemudian dalam ilustrasi itu tuannya berkata, baik sekali pekerjaanmu. Kemudian sama yang diberikan 3 talenta atau karunia ini dilakukannya dan berkembang dan melaporkan kepada tuannya, dan tuannya berkata, baik sekali pekerjaanmu. Kemudian yang 1 diberikan 1 karunia ini atau 1 talenta ini, mereka marah, mereka menuduh bahwa tuannya tidak adil, sehingga ketika ditanya bagaimana karuniamu, bagaimana talentamu, rupa-rupanya disimpan, dikubur, tidak digunakan. Dan tuannya itu marah. Ini menggambarkan bahwa jika kita diberikan talenta, diberikan karunia roh, tetapi tidak kita gunakan, kita simpan, ini menggambarkan kita berdosa, membuat Tuhan marah. Kenapa? Karena Tuhan berikan itu supaya dikembangkan untuk
pelayanan dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa karunia harus digunakan. Berapapun yang Tuhan berikan kepada saudara karunia itu, semua orang yang percaya Yesus minimal diberikan satu karunia. Minimal satu karunia. Jikalau dikembangkan bisa menjadi 2, bisa menjadi 3, bisa banyak kemampuan talenta yang kita miliki pada saat kita gunakan. Tapi minimal pasti semua orang mempunyai satu. Dengan demikian semua orang yang sudah percaya Yesus pasti bisa melayani Tuhan sesuai dengan karunia-Nya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat kita melihat dalam firman ini, kita akan belajar tentang cara bagaimana kita bisa mengenali karunia kita. Cara sederhana. Cara yang paling sederhana yang kita bisa mengenal karunia saya apa, karunia Bapak, Ibu, Saudaraku apa. Ini secara yang tersederhana, yang paling sederhana, yang paling itu mencoba saudaraku. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu ikut sekolah minggu misalkan ya, kemudian Bapak Ibu melihat, wah kayaknya saya bisa kok mengajar, dan mungkin saya bisa lebih baik daripada yang lain. Nah, mungkin kita coba, atau mungkin wah kalau saya melihat di sini kok nggak bagus ya nata ruangannya ya, saya coba, dan setelah kita coba ternyata memang benar lebih baik lagi. Lah mungkin Bapak Ibu mempunyai karunia yang dekat dengan hal tersebut. Yang kedua, bisa melakukan seperti minat saudara. Minat apa, keinginan saudara apa, yang menjadi kesukaan saudara apa. Ada orang yang mempunyai minat misalkan masak, kesenangannya masak. Ada yang diberi kemampuan untuk bersih-bersih, senang sekali membersihkan ruangan-ruangan yang lain. Nah, mungkin di situ dekat karunia saudara. Nah, jadi ini paling sederhana adalah mencari apa yang Bapak Ibu minati, ingini, dan juga mendengarkan orang lain. Ada seorang yang pada waktu dia ingin menjadi seorang singer dalam sebuah gereja, lalu dia mencoba menjadi singer. Dan pada waktu itu ada teman dekatnya, artinya teman dekatnya itu teman akrabnya bicara, kamu maaf ya, kamu gak usah menjadi singer lah. Kenapa? Kalau kamu jadi singer, telinga saya sakit mendengarnya, pales gitu. Nah, itu itu berarti bukan situ. Kadang-kadang orang lain bisa merasakan. Nah, saudaraku, ini cara-cara sederhana bagaimana kita bisa mengenali karunia. Jadi kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mempunyai karunia untuk memuji Tuhan, mungkin menjadi pelayan Tuhan, menjadi paduan suara di gereja misalkan, paduan suara atau singer, berlatih mungkin 1 minggu 3 kali, itu tidak jemu bagi kita. Kita malah senang. Kenapa? Karena ada minat. Jadi walaupun latihan berulang-ulang, ada kesenangan. Kenapa? Karena sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Tetapi kalau nggak sesuai dengan karunia, mungkin akan bosan, akan malas. Nah, jadi saudaraku, coba temukan apa yang menjadi karunia saudara, apa yang menjadi talenta saudara yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, kita akan lihat bagaimana dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 itu ada 7 karunia motivasi yang kita bisa pelajari pada hari ini. Adalah 4 karunia. Yang pertama adalah karunia bernubuat. Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan tadi dikatakan ayat yang ke-6, karunia untuk bernubuat. Saudaraku yang kasih Tuhan, bernubuat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 ini berbeda dengan karunia bernubuat yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 tersebut ayat yang ke-8 sampai 10. Ada karunia bernubuat di dalam 1 Korintus itu. 1 Korintus itu karunia bernubuat itu yang supranatural.
Artinya apa? Itu sungguh-sungguh dari Tuhan. Misalkan kalau Bapak Ibu tiba-tiba ketika duduk atau sedang mendengarkan ibadah pagi ini, tiba-tiba Tuhan berkata pada saudara, dan saudara sampaikan jemaat, saudara, Tuhan berbicara pada saya, pada mulai minggu depan kita harus berpuasa selama 10 hari, selama 5 hari, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Lah, orang yang diberikan nubuatan kepada Tuhan itu harus disampaikan kepada umat, kepada jemaat, karena Tuhan suruh menyampaikannya itu. Itu supranatural. Nah, sedangkan karunia bernubuat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-6 ini adalah kemampuan ilmiah, alamiah untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi bukan mendengar dari Tuhan langsung lalu disampaikan. Saya nggak antipasi, tapi kalau memang saya percaya Tuhan itu kuasa, sampai sekarang Tuhan masih berbicara pada orang-orang. Masih ada karunia supranatural bernubuat itu. Tetapi jika orang itu mengada-ngada, nah itu pasti akan menghadapi hukuman Tuhan. Nah, sementara dalam karunia pasal 12 ayat yang ke-6 ini karunia bernubuat, ini adalah karunia alamiah untuk mengenal kehendak Tuhan secara tepat, mengenal kehendak Tuhan. Nah, ciri-cirinya orang yang diberi karunia ini, saudaraku, mungkin Bapak Ibu salah satunya, karunia yang diberikan nubuat alamiah ini ya, bukan nubuat supranatural, tapi alamiah ini. Yang pertama, peka terhadap yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Jadi peka kepada motivasi seseorang. Ada banyak orang ngomongnya banyak, tapi orang yang diberi karunia nubuat ini peka. Dia ngomong doang itu, ngomong doang nggak bener tuh, hati-hatilah gitu. Jadi ada kepekaan mengenal. Dan yang kedua, ciri orang tersebut tidak mudah kompromi. Tidak bisa diajak kompromi dengan dosa. Tidak bisa berbohong. Tidak bisa melihat hal yang salah. Dia pengennya menegur. Dia pengennya memberitahu ini nggak benar. Dan juga orang yang sungguh-sungguh punya karunia nubuat ini, dia suka menegur dengan penuh kasih, supaya dia tidak melakukan perbuatan itu. Saudaraku, ini tentu sangat dibutuhkan dalam kehidupan gereja. Supaya apa? Supaya kita semuanya menjadi orang yang sungguh-sungguh mendengar Tuhan, dan supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Pada waktu kita melakukan kesalahan, kita cepat bertobat. Jadi ada orang yang sungguh-sungguh diperlukan untuk memberikan karunia bernubuat ini, menegur. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada nggak yang seperti ini, peka, wah ini nggak bener, orang itu nggak bener kayaknya itu, ngomongnya doang ini, ngomongnya tinggi, wah ngomongnya baik-baik, tapi nggak bener orang itu. Ada kepekaan, dia mengerti kehendak Tuhan, dia tunjukkan siapa orang itu, motivasinya tahu. Dan dia nggak bisa membiarkan yang salah. Dia pengen menegur. Nah, dalam contoh dalam Alkitab ini adalah Yohanes Pembaptis, saudaraku. Kita melihat Yohanes Pembaptis ini mempunyai karunia bernubuat ini, mempunyai kemampuan. Dia berani berkata. Dalam khotbah Yohanes Pembaptis selalu berkata, bertobatlah, bertobatlah. Maka dia nggak segan-segan berkata kepada Raja Herodes, bertobatlah, karena Herodes melakukan kejahatan yang besar di hadapan Tuhan. Dan dia berkata kepada Herodes, bertobatlah. Akibatnya apa? Akibatnya Yohanes Pembaptis dimasukkan dalam penjara. Dan akhirnya pada waktu anaknya ulang tahun,
Anaknya disuruh ibunya minta kepala Yohanes Pembaptis dan dipenggal kepalanya. Memang tragis. Orang yang punya karunia ini pasti banyak musuhnya, banyak gak disukai orang. Tapi ini resiko, Tuhan tidak melihat itu. Kalau kita diberikan karunia ini, harus kita sampaikan, oh kamu gak benar loh, hati-hati loh, kamu salah loh. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, Yohanes Pembaptis kehadirannya begitu tegas. Dia gak mau kompromi dengan dosa. Dia gak mau melihat kejahatan di dalam dunia ini. Dia selalu memberitakan bertobatlah. Dia mengatakan kamu gak benar Herodes, kamu harus bertobat. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, jadi pada waktu Herodes menyampaikan itu, pasti ada banyak orang yang gak suka. Mungkin Bapak Ibu punya karunia alami bernubuat ini, tidak bisa melihat hal yang salah, tidak bisa diam ketika melihat hal yang salah. Ada kepekaan melihat orang-orang, motivasi orang, apakah orang ini benar atau salah, apakah orang ini benar-benar baik atau jahat. Ada kepekaan. Tuhan tunjukkan kepada orang yang punya karunia nubuatan itu. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi yang harus diperhatikan oleh orang punya karunia itu adalah jangan merasa benar, tapi menyampaikan dengan kasih, menyampaikan dengan bijaksana, bukan dengan emosi. Nah yang kedua kita pelajari karunia alami ini adalah untuk melayani. Itu adalah pelayanan hospitality, pelayanan yang praktis, yang berkenaan dengan segi-segi yang praktis, yang bisa dilakukan dengan praktis. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, apa ciri-ciri orang yang punya karunia ini? Dikatakan di sini adalah peka terhadap situasi, peka kepada situasi kebutuhan orang lain, dan segera tanggap untuk mengambil bagian, tanggap untuk menolong. Jadi orang yang punya karunia ini, ya tadi misalkan kalau melihat wah bangkunya berserakan, wah sayang ya, lalu tanggap merapikan bangku itu. Melihat kotor, enggak disuruh perintah, dia langsung mengambil sapu, membersihkan itu. Melihat seorang anak kecil yang mungkin sedang rewel, dia tanggap. Itu pelayanan, dan itu juga dibutuhkan dalam gereja. Tidak semua pelayanan mimbar, tapi pelayanan seperti ini juga dibutuhkan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, lalu contoh dalam Alkitab itu adalah tentang Marta. Kita melihat proses tentang kasus tentang keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Biasanya Tuhan Yesus ketika ke Yerusalem selalu mampir ke Betania, menyambangi keluarga Maria dan Marta ini. Kita melihat pada waktu Yesus datang, yang sibuk adalah Marta. Sedangkan Maria duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan Yesus berkata-kata. Marta sibuk melayani Yesus. Marta membersihkan rumahnya karena sebentar lagi Yesus akan datang. Dia mungkin membenahi ruangan itu. Dia nyiapin air, membuat minuman, membuat hidangan, bahkan menyiapkan makan. Itu semua dikerjakan oleh Marta. Jadi orang seperti ini, yang praktis ini yang dilakukan oleh Marta. Bapak Ibu, jikalau mempunyai karunia ini perlu digunakan dalam pelayanan. Semua sama di hadapan Tuhan. Tetapi yang harus dihindari oleh orang yang punya karunia ini adalah jangan terlalu sibuk untuk orang lain, tapi
mengabaikan diri sendiri. Dan yang kelemahan yang harus diperhatikan yang kedua adalah jangan bersungut-sungut bila orang lain tidak mau membantu. Waktu Marta sibuk dan melihat Maria duduk di kaki Yesus, lalu Marta berkata, "Guru, beritahu Maria itu kok diam saja gitu ya." Itu nggak boleh. Kenapa saudaraku? Karena yang diberi karunia ini adalah Marta. Dia sibuk. Ini karunianya, jadi jangan iri. Harus melakukan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Saudaraku, kalau kita pilih orang yang diberi karunia melayani ini biasanya banyak disenangi orang. Kenapa? Ya karena sering menolong. Tapi yang diberi karunia nubuat ini banyak dibenci orang karena negur. Saya berpikir, wah nggak adil ya Tuhan, kalau Tuhan berikan karunia saya bernubuat, menegur itu nggak adil Tuhan. Saya banyak musuhnya Tuhan. Saya banyak musuhnya Tuhan. Kalau saya nggak menegur orang itu, saya nggak bisa. Dia salah. Dan saya takut Tuhan tegur saya. Tapi kalau saya tegur orang itu Tuhan, pasti dia benci pada saya. Apalagi budaya orang timur, ditegur itu, wah itu sangat sensitif. Tapi Tuhan suruh itu. Itu apa maksudnya? Maksudnya apa yang kita lakukan itu semua Tuhan yang menilai. Jadi hidup ini bukan manusia menilai, saudaraku. Hidup ini adalah Tuhan yang menilai. Ada banyak orang berkata, wah orang baik itu bisa dilihat orang baik dan orang jahat pada saat meninggal. Pada saat orang baik meninggal, pasti banyak yang melayat. Tapi pada saat orang jahat meninggal, sedikit yang melayat. Ya, kadang-kadang kata baik manusia itu kan belum tentu baik bagi Allah. Nah sekali lagi kalau seseorang suka menolong orang karena punya karunia ini, suka menolong, dia ringan tangan, dia peduli, banyak melakukan hal yang sifatnya praktis, banyak orang senang. Tapi waktu kita diberi karunia menegur, kadang-kadang banyak orang gak senang. Mencap kita, dia jahat. Kenapa? Ukuran manusia itu mengatakan jahat ketika ditegur. Tetapi sesungguhnya saudaraku, setiap orang harus ditegur. Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan itu, kita membutuhkan teguran itu setiap hari. Kenapa? Karena kita cenderung melakukan kesalahan. Jadi kalau ditegur itu, mari kita akan berpikir positif. Itu untuk kebaikan kita. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini, lalu kita lihat karunia yang ketiga yang diberikan Tuhan adalah karunia untuk mengajar. Di dalam ayat yang 7b dikatakan kemampuan alamiah untuk mengajarkan, mengajar, mahir, menyampaikan gagasan-gagasan. Dia nggak akan bosan. Kalau Bapak Ibu pernah mengunjungi guru sekolah, mungkin sekolah dasar, dia mengajar sekolah dasar itu sejak Bapak Ibu sekolah di sekolah itu 10 tahun, datang ke guru itu tetap menjadi guru sekolah dasar itu. Mungkin sampai pensiun tetap mengajar sekolah dasar. Gak akan bosan. Oke, mungkin karena dibayar, karena pekerjaannya. Tapi kalau kita nggak mempunyai karunia mengajar,
kita akan bosan, akan stres untuk mengajar itu. Saya punya guru sekolah minggu saya waktu itu, yang satu sudah meninggal waktu saya pemuda, yang guru satunya meninggal, tapi yang satu masih hidup dan sampai sekarang masih mengajar sekolah minggu. Lebih 20 tahun mengajar sekolah minggu, nggak akan bosan. Kenapa? Karena dia senang melakukannya itu. Karena memang itu karunia-Nya. Dia yang buat kita senang itu karena karunia-Nya cocok. Nah, jadi orang yang diberi karunia untuk mengajar itu, dia bisa mengajar dengan baik, dia senang belajar, senang mempersiapkan mengajar dengan baik, senang kalau guru sekolah minggu ya dia senang menyelidiki Alkitab lebih mendalam. Kalau mengajar sejarah ya dia sering membaca buku-buku referensi sehubungan dengan sejarah. Dia senang membaca itu. Dia senang menyelidiki itu. Dan dia bisa mengajarkan walaupun topiknya sama, dengan cara yang menarik. Karena memang itu yang Tuhan berikan karunia, kemampuannya. Lah dalam firman Tuhan, dalam Alkitab itu ada contohnya adalah Apolos. Apolos seseorang yang bisa mengajar secara sistematis. Bapak Ibu coba kalau diberikan karunia mengajar, kembangkan. Bisa mengajar. Bisa mengajar mungkin dalam keluarga, dalam anak-anak, pada cucu, pada orang lain, mengajarkan. Nah, tetapi yang perlu dihindari yang punya karunia ini adalah jangan menjadi sombong karena mempunyai pengetahuan tinggi. Ada gelar teologi itu yang diplesetkan itu dari bawah itu PTH. Itu diplesetkan belum tahu. Lalu naik STH. Sudah tahu. Lalu naik lagi MTH. Kalau STH itu saya sudah tahu, saya tinggi hati. Kalau PTH saya belum tahu, saya belum tinggi hati. MTH saya banyak tahu, saya makin tinggi hati. Jadi semakin tinggi gelarnya semakin sombong. Pada seharusnya berbanding terbalik, semakin tinggi pengetahuannya, semakin merendah. Seperti ilmu padi, semakin menguning, semakin merunduk. Masalahku, hati-hati kadang-kadang orang yang pinter, pengetahuannya tinggi, kadang-kadang sombong. Mulai sombong. Oleh sebab itu harus dikendalikan supaya tidak memiliki kesombongan itu. Dan yang harus dihindari yang kedua adalah memiliki teladan, melakukan firman, bukan hanya ngomong saja. Ada banyak pengalaman ketika seseorang belajar dan ketika mencapai gelar, ini bidang teologi ya, menjadi gelar doktor, S3 teologi, aneh saudaraku. Dia mulai percaya, dia mulai gak percaya tentang Yesus. Gak percaya kalau Yesus juru selamat satu-satunya. Ini sempat gempar. Kenapa saudaraku? Ya karena mulai sombong.
malah ingin menyamakan seperti Allah. Terus sebabnya sangat berbahaya jikalau kita belajar semakin tinggi pengetahuan kita, harusnya kita semakin merendah di hadapan Tuhan. Apapun yang kita pelajari, semakin tinggi ilmu yang kita dapatkan, hendaknya kita semakin rendah hati. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, yang terakhir, yang keempat, karunia menasehati. Bapak Ibu, dalam menasehati ini kemampuan alamiah untuk memberikan kata-kata saran, menasihati, memberikan saran, memberikan dorongan, penghiburan, memberikan semangat. Ini sangat dibutuhkan di dalam gereja. Dan ini cocok menjadi seorang konselor di gereja, menasihati. Apa cirinya? Cirinya suka memberikan semangat orang lain. Ayo, kamu bisa kok. Kamu mampu. Menguatkan orang yang sedang lemah. Memberikan motivasi yang sedang ada masalah. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, nasihat itu sangat penting. Di dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Kapan? Setiap hari. Jadi kita perlu nasihat. Sampai kapanpun kita perlu nasihat. Firman Tuhan berkata, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Kemarin saya cerita ketika kami di Serang sama beberapa pendeta cerita, Pak, percaya enggak kamu dengan dendam, ilmu dendam ya? Kenapa? Lalu Bapak ini berkata, saya pernah digendam. Saya dari Kediri, kemudian naik bis mau ke Semarang. Saya bawa satu tas ransel. Dalam ransel itu ada uangnya, ada baju, ada laptop, ada HP. Bahkan ada seseorang yang titip uang, saya nggak tahu jumlahnya, untuk dititipkan ke adiknya di Semarang. Masukkan dalam amplop dan saya masukkan juga dalam ransel itu. Jadi semua barang saya masukkan dalam ransel itu. Saya naik bus di Kediri, tiba-tiba ada seorang, saya melihat itu wajahnya keneknya. Mas, mari saya bawakan tasnya. Saya taruh sini supaya aman ya. Oh ya, makasih ya. Tapi ketika sudah mau dekat Semarang, saya cari, loh, mana barang saya? Saya kayak kena, Mas, tadi tas saya kamu selalu mana? Loh, tas apa? Yang bawa tas tadi kan kamu. Oh enggak, iya kamu. Bukan saya. Lalu dinasihati orang lain, Pak, hati-hati Mas, hati-hati. Mas kena gendam. Jadi katanya waktu itu dia ada bicara, lalu ditepuk orang, ditepuk gini. Dan dia lupa segalanya. Dia berikan tas yang ada laptopnya, ada HP-nya, ada uang, ada baju, diberikan tanpa curiga. Ada teman gereja juga begitu. Diajak bicara dengan orang, kalau dibawa ke ATM, dan dia seperti orang yang bengong.
Akhirnya uangnya di ATM dikuras. Belum cukup. Dibawa ke rumahnya. Dia punya ngomong, saya punya perhiasan di rumah. Dibawa ke rumahnya dan perhiasan pun dikasihkan orang. Lalu dibawa putar-putar dan diturunkan di jalan. Saat turun jalan, dia sadar. Loh, siapa tadi? Uangnya di ATM habis. Perhiasan di rumah habis. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak sekali yang dikatakan ini. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya kamu jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Ada banyak penipuan. Ada banyak penipuan sekarang. Hati-hati. Lebih baik kita mendengar nasihat-nasihat. Jangan merasa hebat. Dengarkan nasihat orang. Siapa tahu Tuhan suruh orang itu untuk menasihati saudara. Siapapun Tuhan bisa pakai saudara untuk menasihati orang lain sebaliknya. Jadi nasihat itu sangat penting. Sangat perlu. Anak-anak perlu mendengar nasihat orang tua. Orang tua perlu mendengar nasihat orang lain dan sebaliknya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ciri orang yang suka menasihati ini adalah suka memberikan semangat orang, suka memberikan saran, suka menguatkan dengan kata-kata yang positif. Jadi jikalau Bapak Ibu mempunyai karunia ini, gunakan. Jangan disimpan. Jangan disimpan. Jangan ditimbun. Kalau disimpan, Bapak Ibu akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam contoh Alkitab yang diberi karunia menasihati adalah Barnabas, yang diberi julukan anak penghiburan. Dia suka menguatkan, menghibur. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini cocok untuk seorang konselor di dalam gereja, dalam perusahaan. Perlu dibutuhkan konselor. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan ilustrasi seperti ini. Saya membaca dari kisah seorang bersaksi, ya seorang pemuda yang usianya 23 tahun. Dia punya pacar di luar pulau. Jadi berpacaran lewat media sosial karena sangat jauh antar pulau. Dan dia hanya pernah ketemu sekali. Kemudian dia mulai menjalin hubungan, saling mencintai lewat medsos itu. Dan akhirnya dia berencana 2 tahun lagi dia akan menikah. Mereka akan menikah. Untuk menikah, secepatnya mereka menabung. Dan dia, pemuda ini, mengirimkan uang ke pacarnya yang jauh antar pulau, luar pulau. Setiap gajian dia kirimkan. Karena pengen cepat menikah, pemuda ini makan seadanya, menghemat, supaya uang yang disimpan di pacar itu menjadi banyak dan bisa menikah 2 tahun yang akan datang. Setiap gajian, setiap uang dikirimkan ke pacarnya. Terus ditransfer itu 2 bulan sebelum menikah. Pemuda itu hubungi pacarnya, tidak bisa dihubungi.
dan dia ditinggal oleh pacarnya, uangnya kabur. Pemuda ini depresi, sakit, stres, dan akhirnya ditemukan pemuda ini bunuh diri. Saudaraku yang kasih Tuhan, seandainya pemuda itu ketemu dengan orang yang suka menasihati, seandainya pemuda itu ketemu dengan seorang konselor yang baik, yang menasihati, pasti tidak akan bunuh diri. Seandainya ketemu dengan pendeta yang mengerti, pasti akan menasihati dan gak mungkin akan bunuh diri. Seandainya ketemu dengan konselor Kristen, gak mungkin akan bunuh diri. Pasti orang Kristen atau pendeta itu akan menyarankan supaya percaya Tuhan, bersama Tuhan ada jalan keluar, sehingga gak sampai bunuh diri. Dia bunuh diri karena tidak ketemu dengan seorang konselor, tidak ketemu dengan orang yang menasihati dengan sungguh-sungguh, yang mengarahkan dengan benar, sehingga dia mengambil jalan pintas. Jadi konselor sangat dibutuhkan, nasihat sangat dibutuhkan, supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang penuh dengan tipu dosa dalam dunia ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, sekali lagi, apapun karunia saudara, apakah saudara diberi karunia bernubuat yang tidak bisa melihat orang yang salah, tegurlah mereka. Mungkin orang yang saudara tegur akan membenci saudara, tapi saudara akan dikasih Tuhan, akan pilih. Kalau kita membiarkan orang itu, mungkin orang itu senang dengan saudara, tapi sebaliknya Tuhan benci saudara. Ini pilihan. Semuanya pilihan. Gunakan karunia apapun yang Tuhan berikan. Risikonya pasti ada. Tapi jangan pandang risiko itu untuk manusia, tapi semua untuk Tuhan. Walaupun orang itu kecewa karena kita tegur, percayalah bahwa Tuhan senang dengan saudara, karena saudara menggunakan karunia saudara dengan baik. Sebaliknya saudara mungkin diberi karunia untuk melayani. Saudara bisa melayani apa yang ada yang sekarang ini kurang beres di depan saudara, di gedung gereja saudara. Lakukan apa saja. Mungkin melihat gedung gereja kotor, lakukan apa saja. Itu enggak buat saudara rendah. Saya khotbah minggu yang lalu, dalam kesaksiannya Pak Rick Warren ngomong, ada jemaatnya, dia seorang direktur perusahaan besar di Amerika. Dia mau membersihkan halaman gereja. Dan ketika direktur mengatakan, ketika saya membersihkan gedung gereja, bukan berarti saya menjadi rendah. Saya tetap seorang direktur. Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang saudara lakukan, karunia apapun, gunakan dengan benar. Jika saudara diberikan karunia mengajar, mengajarlah dengan benar. Jika diberikan karunia menasihati, gunakan supaya banyak orang menjadi baik di hadapan Tuhan. Minggu depan kita akan belajar 3 karunia lagi. Biarlah ini akan membawa kita untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya waktu melayani Tuhan itu sejak usia pemuda, memang saya agak terlambat. Karena saya waktu kecil, saya ke gereja, saya nggak melayani. Tapi setelah saya dibaptiskan selam, dan saya belajar, saya tahu bahwa saya harus melayani Tuhan. Sejak itu saya melayani Tuhan. Pelayanan yang saya gunakan waktu itu adalah saya menolong
membantu koster di gereja. Kami membantu mereka. Lalu kami mengikuti sekolah minggu. Kami belajar sekolah minggu. Saya mulai mengerti bagaimana melayani. Kemudian saya melayani bergabung dengan paduan suara. Saya mulai mengerti bagaimana membaca not dalam paduan suara. Karunia saya ditambahkan lagi. Lalu saya mulai bagaimana saya menjadi guru sekolah minggu. Tuhan tambahkan lagi karunia saya untuk mengajar sekolah minggu. Dan seterusnya. Setiap tahun ditambahkan Tuhan karunia pada saya. Tuhan melengkapi terus menerus. Kenapa? Karena saya menggunakan karunia dengan baik. Saya gunakan terus. Sehingga seperti peribahasa tadi, perumpamaan tadi. Orang yang diberikan karunia 5, jika digunakan akan ditambahkan. Jika diberi karunia 3, digunakan akan ditambahkan, dan seterusnya. Semakin kita gunakan karunia itu, akan Tuhan tambahkan terus. Tapi jika enggak kita gunakan, Tuhan akan marah. Tuhan akan menghukum kita. Tuhan berkata, kita adalah hamba yang jahat di hadapan Tuhan. Mari melayani Tuhan, karena itulah yang terindah dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh belajar firman-Mu. Ada 4 karunia motivasi yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan kembangkan kami supaya kami dapat menerapkan ini. Berikan kami keberanian dengan penuh kasih menerapkan setiap karunia yang Tuhan percayakan pada kami Bapa, supaya gereja-Mu akan bertumbuh, supaya gereja-Mu akan berbuah, karena banyak karunia-karunia digunakan di dalam pekerjaan Tuhan. Makasih Bapa di surga, Roh Kudus pimpin kami terus supaya Roh Kudus mampukan kami dapat melayani menggunakan karunia kami. Makasih Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, kita akan menaikkan pujian ini. Tak akan pernah kusesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Tak akan pernah kusesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, Tuhan yang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk beribadah di gereja setiap minggu, tapi Tuhan memanggil kami, kita semua, untuk melayani. Itulah sebabnya Tuhan berikan karunia kepada saudara, supaya bisa melayani, supaya berfungsi kehidupan saudara dalam gereja. Gereja bukan milik pendeta, bukan pendeta yang melakukan, tapi gereja milik jemaat semuanya yang Tuhan percayakan supaya kita melayani semuanya. Jika tidak ada anggota-anggota tubuh yang bekerja melayani Tuhan, gereja itu akan rapuh. Ibaratnya anggota tubuh kita nggak berfungsi
tangan nggak berfungsi, kaki nggak berfungsi, mata nggak berfungsi, semua nggak berfungsi. Akhirnya tubuh kita roboh. Sama dengan gereja. Jika potensi-potensi karunia itu tidak digunakan, menyebabkan gereja akan roboh. Oleh sebab itu mari kita akan gunakan karunia. Layani Tuhan. Layani Tuhan. Itu yang Tuhan perintahkan, itu panggilan kita. Untuk kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Yang sudah diperlengkapi, yang sudah diberikan karunia oleh Roh Kudus supaya kita mampu melakukannya. Supaya gereja Tuhan bertumbuh menjadi berkat banyak orang, memenangkan banyak jiwa, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujiannya akan membuat kita setia. Mari setia kembali melayani. Gunakan karunia saudara, apapun karunia saudara, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian kembali. Sesali sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat melakukan katakan melayani, mengasihi, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Tak tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat melakukan kehidupan. Tuhan, biarlah kami boleh melakukan pelayanan kami seperti keinginan Tuhan, supaya namamu dipermuliakan, supaya gerejamu menjadi sehat. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami, berikan ketenangan rakyat Indonesia. Berikan kebijaksanaan pada para pemimpin-pemimpin negara kami, sehingga dalam mengeluarkan statement selalu hal yang benar disampaikan. Mampukan ya Bapa pemimpin-pemimpin memberikan suasana yang nyaman, tenang, sejuk. Mampukan dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Berkati Tuhan supaya bangsa kami terus menjadi bangsa yang besar, sejahteranya, rakyatnya sejahtera. Kami berdoa pada saat ini Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kami terus berdoa untuk Pak Siaan. Kami tidak jemu-jemu berdoa. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Karena kekuatan hanya dari Tuhan. Berikan kekuatan Pak Siaan. Berikan jamah hati sejahtera-Mu, sehingga Pak Siaan mengalami sejahtera di jamah Tuhan, menjadi tenang walaupun dalam kondisi kurang menyenangkan karena sakit dalam tubuhnya.
Bapak kami berdoa, berkati Ibu Siaan yang merindukan supaya dapat menjalani operasi katarak mata. Tuhan tolonglah, berkati kesehatannya, berkati kadar gula darahnya, berkati Tuhan supaya semua dinyatakan sehat sehingga secepatnya menjalani katarak ini Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Situmorang yang kurang sehat pada hari ini, mengalami sakit pada pinggangnya. Tuhan jamah, sembuhkan, beri kekuatan kembali pada Ibu Situmorang. Kami berdoa untuk cucu kami Gadiel yang beberapa hari mengalami demam. Ada beberapa gigi yang akan tumbuh, atau mungkin hal yang lain yang menyebabkan dia demam. Tuhan jamah, taruh tangan penuh kuasa pada saudara kami yang sakit semua Bapa, sehingga mereka disembuhkan Tuhan, dipulihkan kesehatannya. Bilur-bilur Kristus menyembuhkan setiap saudara kami yang sakit pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga kami. Mari berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersalaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.